Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir ilahi likullil muslimina bima Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli hikmatin wa naba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khaliqati ajamiyan wa arabiyya wa azkakum hasanam wa nasaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a ila sabilin najah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas shaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yasba'ul mu'minu min khairin yasma'uhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa bihin nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas sahidina was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan panjenenganipun Bapak Muhkodi selaku Ketua Takmir Masjid Al-Mujahidin, segenap pengurus dan takmir Masjid Al-Mujahidin, Bapak Ibu hadirin jamaah serta adik-adik sekalian yang rutin istiqomah menghadiri pengajian Sabtu pagi ini. Pak Haji Waji hadir? Halo? Oh, enggak Pak Haji. Ya, luar biasa tamu kehormatan dari Wali Kondok. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tadi dalam Asmaul Husna kita mulai bismillahi bada'na walhamdulillirabbina wassalatu wassalam ala nabi habibina. Bismillahi kanthi menyebut asmanipun Allah Subhanahu wa taala, bada'na kita mulai. Ini adalah pertanda bahwa sesungguhnya kita semua hadir bisa duduk enak seperti ini adalah bismillahi, karena asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, setiap sesuatu kebaikan yang tidak dimulai dengan asma Allah maka fahuwa aqta, maka yang diperbuat itu terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riwayat lain fahuwa abtar, sesuatu kebaikan yang tidak dimulai dengan asma Allah itu akan terputus. Aqta wa abtar itu sama.
Kita bersyukur dengan harapan kita mulai bismillahi bada'na, kita semua tersambung dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka jika hati dan pikiran kita tersambung, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka kasih dan sayang, simpatik, harmoni itulah yang akan menghadirkan kasih sayang makhluk di langit sana, yaitu para malaikat Allah yang insya Allah juga hadir di tengah-tengah kita. Allahumma amin. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Setiap sholat subuh yang kita laksanakan itu mashhuda, disaksikan, dilaporkan langsung online dengan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui para malaikat. Allahumma amin. Walhamdulillahirabbina. Yang kedua, kita mengucapkan segala puji bagi Tuhan Rabb kita. Artinya kita menginginkan yang kita agungkan di dalam setiap majlis, yang kita banggakan di setiap majlis itu adalah walhamdulillahirabbina, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Atenun Mas Abudin. Wassalatu wassalam ala nabi habibina. Ini juga rahasia kenapa majelis kita menjadi berkah. Itu karena kita sering mengucapkan salawat dan salam kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa setiap majelis yang di situ diagungkan nama Allah dan Rasulnya, karena itu satu paket. Wa rafa'na laka dzikrak, di dalam Quran surat Al-Insyirah. Tidaklah aku sebut asmamu wahai Allah, kecuali di situ juga diagungkan asma Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sampun? Sampun apa dereng? Ini Pak Kurdi tadi pantunya saya jawab dulu ya. Ya, kalau tadi beliau apa Pak Kurdi? Oh, tunggu tempe. Ya, tempe ini kudu diwai kecap ya. Pantun saya beli kecap di lapak pasar. Pun buka dereng. Sampun. Bulan Rajab perbanyak istighfar. Kalau ini panjenengan sami kagungan doa yang insya Allah sering dibaca. Allahumma ghfirli wa tub alayya. Berapa kali panjenengan maos? 70 kali. Setiap bado subuh kalian bado asar. Itu perbanyak istighfar. Kalau setiap minggu kita diperdengarkan syairnya Gus Dur itu, syair tanpa waton. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Sarang-sarang. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah.
ini sekaligus pelajaran bagi kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh. Itu diawali dari kesadaran diri bahwa masing-masing kita adalah tidak sempurna dan penuh noda dan dosa. Maka yang patut kita ucapkan adalah beristighfar, memohon ampunan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Baru setelah itu kita memohon Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kita semua. Dan yang terpenting adalah wa waffiqni amalan salihah, mudah-mudahan juga kita berbuat saleh bersama-sama. Allahumma amin. Jadi terus nih mboten pantune Mas. Sik wonten pantune. Menunggu rembulan tertutup awan, angin kencang robohkan kawat. Hari ini tanggal 2 Sa'ban, ajak jamaah baca sholawat. Kerso mau sholawat? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa kita banyak sholawat di bulan ini? Karena inilah yang dijelaskan oleh pengarang Lubabun Nukul fi asbabin nuzul, bahwa ayat 56 dari surat Al-Ahzab itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sa'ban ini, dan itulah yang mengantarkan kemuliaan bulan Sa'ban di antara bulan Rajab dan Ramadan. Ayat itu berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, senantiasa terus menerus bersolawat, memberikan penghormatan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, hendaklah kalian semua memberikan penghormatan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wasallimu, dan mohon doa keselamatanlah, taslima, dengan sesungguh-sungguhnya. Ayat ini turun di bulan Sa'ban kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ta'ziman wa takriman wa mahabbatan kepada kita semua, sehingga saat turun ayat ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud syukur yang sangat lama sekali, sehingga para sahabat bertanya,
wahai Rasulullah, ada apa sehingga panjenengan melakukan sujud yang panjang? Dalam kesaduan semua ini, sahabat tercintanya, khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq merenung, ya Allah, tidaklah panjenengan menerima wahyu kecuali saya besertamu dan pasti mengikuti apa yang panjenengan dawuhkan kepada kami. Rasulullah menyampaikan, wahai sahabat tercintaku Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya saking saya syukurnya atas privilege yang diberikan kepadaku dan juga kepada umatku, itulah yang akan mengantarkan seluruh umatku tidak ada yang masuk neraka. Alhamdulillah. Jadi inilah privilege yang diberikan oleh kita semua, oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Jika saja Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika seluruh para nabi dan rasul yang sebanyak 124.000 nabi dan rasul tidak mampu memberikan pertolongan kepada umatnya masing-masing, kepada yang satu dan lainnya, hanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari yang penuh dengan ketidaktentuan itu, Rasulullah sekali lagi masih melakukan sujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, irfa' ra'saka ya Rasulullah. Angkatlah kepalamu ya Rasulullah, kekasihku, dan berikanlah isfa' tusaffa', berikanlah syafaat kepada seluruh umatmu. Maka jika Rasulullah sudah bangga dengan kita semua karena tidak ditakdirkan masuk ke dalam neraka, maka balasan kita hanya diminta untuk membaca sholawat kepadanya. Allahumma amin. Disinilah betapa agungnya nilai sholawat itu, sehingga berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya yang menuntut seseorang harus suci badan, harus suci jasmani dan rohani, tetapi sholawat dibaca dalam kondisi apapun diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik kondisi yang bersangkutan suci dari hadas kecil dan besar, maupun seseorang dalam kondisi masih berhadas sekalipun diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang membaca satu kali saja sholawat, maka sallallahu, Allah membalasnya dengan asra sholatin, dengan 10 bersolawat. Artinya apa, Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah kajian Sabtu pagi, kita berharap dengan pemahaman yang benar akan makna dan asbabun nuzul dari Quran surat ke-33 Al-Ahzab ayat 56 ini, kita dapat melantunkan sholawat dengan ikhlas dan penuh makna. Itu tanda kita juga berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggaransi kita semua umatnya menjadi khairul ummah, umat terbaik, dan insya Allah bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Masih ada satu ini pantunnya. Awan mendung pertanda hujan. Pun rampung mendungnya ya. Minum kopi hangatkan badan. Ramadan bulan depan kita song-song dengan kajian. Allahumma amin. Kajiannya saya membawa kitab ini
Durratun Nasikhin fil Wa'di wal Irsad halaman 208. Wa an Yahya ibni Mu'adzin annahu qala, wa an Yahya lan saking Yahya bin Mu'adzin putra saking Mu'ad, annahu setuhune qala dawuh sapa Yahya bin Mu'ad, inna fi Sa'bana, inna sak temene fi Sa'bana iku ing dalam wulan Sa'ban khamsata akhrufin utawi 5 pirang-pirang hurufe, yukta kang den paringaken bikulli harfin kelawan saben-saben huruf atiyatun apa peparing lil mukminina kedue wong padha iman kabeh. Bisini kelawan huruf sin dalam kalimat Sa'banun. Kalimat itu dalam bahasa Arabnya adalah kata. Apa yang diberikan kepada kita semua? Asyarafu was-safa'atu. Yang pertama adalah kemuliaan, yakni dengan diturunkannya Quran surat Al-Ahzab ayat 56 tadi, was-safa'atu dan pitulungan. Kemuliaan dan pitulungan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita semua dari huruf kalimat atau kata Sa'ban, yaitu yang pertama shin. Yang diberikan kita adalah as-sarafu was-safa'atu. Dijelaskan di dalam ayat kursi yang tadi kita baca, ada beberapa hal yang memang diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada orang mukmin. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa biidznih. Privilege yang diberikan memberikan syafaat yang pertama adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah jelaskan. Yang kedua, yang diberikan privilege untuk memberikan syafaat kepada kita semua adalah Al-Quran. Al-Quran yang kita baca sehari-hari, yang kita kaji di pagi hari ini juga akan datang memberikan syafaat kepada kita semua. Sudah populer dan sering disampaikan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Mari kita terus membiasakan diri membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Fa innahu sesungguhnya Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita amalkan itu ya'ti akan datang yaumal qiyamati pada hari kiamat nanti syafi'an li ashabihi menjadi penolong syafaat dari yang membacanya, yang mengamalkannya dan yang mengkajinya. Alhamdulillah, pasti di setiap pertemuan semacam ini ada 1-2 ayat yang disampaikan sebagai dasar kita semua mempelajari Al-Quran ini. Allahumma amin. Dan pujiannya Safudin tadi sebelum subuh juga mintanya sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana imamau. Itu
alamin ya. Hujjatan itu adalah sebagai argumentasi, sebagai pengantar bahwa Al-Quran itu menjadi syafaat bagi kita semua. Allahumma amin. Jadi pertama yang diizinkan Allah memberi syafaat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Al-Quran. Dan yang ketiga adalah puasa kita bersama. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi disampaikan, Al-Qur'anu was-siyamu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamati. Sesungguhnya Al-Qur'an dan puasa yang bulan depan kita laksanakan itu juga menjadi syafaat bagi yang berpuasa. Apalagi syafa'atus siyam itu adalah bagian dari yang ingin kita harapkan. Tadi saya baca doa, Allahumma barik lana fi sa'bana wa ballighna syahra ramadhana wa a'inna fihi ala siyami wal qiyam. Sampun sami hafal para jamaah? Sarang-sarang diwas nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi sa'bana wa ballighna syahra ramadhana wa a'inna fihi ala siyami wal qiyami. Allahumma barik lana fi sa'bana wa ballighna syahra ramadhana wa a'inna fihi ala siyami wal qiyami. Allahumma barik lana fi sa'bana wa ballighna syahra ramadhana wa a'inna fihi ala siyami wal qiyami. Yaitu puasa adalah salah satu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita semua. Mudah-mudahan ketiga-tiganya, syafaat Rasulullah, syafaat Al-Quran, syafaat Siyam, kita dapatkan. Allahumma amin. Itu huruf yang pertama, yaitu as-syarafu was-syafa'atu, Sya'ban. Huruf yang kedua, wabil aini, lan kelawan huruf ain, datang lafat Sya'ban, ingkang dipun aturaken datang kita sami napa? Al-izzatu, inggih menika kehormatan, keagungan, wal karamatu, lan kemuliaan. Jadi itu lafaz ain di dalam huruf kalimat Sya'ban itu artinya adalah Allah berikan al-izzah, keagungan, wal karamatu, dan kemuliaan. Dari mana al-izzatu wal karamatu, keagungan dan kemuliaan itu kita dapatkan di bulan Sya'ban? Adalah karena kita sering melafalkan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak cerita Bapak Ibu sekalian yang kita dapatkan dari berbagai referensi. Saya paling tidak membaca 4 kitab yang menjelaskan bagaimana sholawat itu bisa mengantarkan manusia-manusia istimewa di bumi Indonesia. Yang pertama saya dapatkan, ini terjadi di Jawa Tengah, seorang kuli bangunan, tukang panggul. Wonten mriki jamaah tukang panggul, enggak ada ya. Itu secara lahiriah kita menganggap profesi tukang panggul itu hina. Yes, keren pegawai, ngoten gitu ya. Jenengan semua kan pegawai. Tukang panggul, subhanallah.
senajan gaweane tukang panggul, tetapi karena beliau terus bersolawat di tengah pekerjaan mulianya itu, tidak ada pekerjaan yang hina, maka ada testimoni dari berbagai kalangan di Jawa Tengah sana, sudah 50 tahun orang ini dikuburkan. Tetapi seorang Habib yang populer di Indonesia menyaksikan dengan muka safanya, dan itu dibuktikan mayat jenazah dari tukang panggul ini kan tradisi Jawa bulan Ruwa. Bulan Ruwa itu waktunya kirim donga dan arwah. Ya itu. Maka subhanallah, kemuliaan tukang panggul ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan utuhnya jasad beliau yang sudah terkubur 50 tahun lamanya. Dan itulah yang membuat Habib kita yang populer di Indonesia itu untuk bisa melafalkan sholawat dengan penuh makna. Sang Habib itulah yang sowan ke makamnya tukang panggul. Subhanallah, saya baca ini berkali-kali tak ulang, dan ternyata tidak hanya disebutkan dalam satu referensi kitab ini, tetapi 4 kitab yang saya baca karya ulama-ulama Indonesia dimuat seluruhnya. Ini sang tukang panggul. Yang kedua, subhanallah, ada tukang sayur. Di sini hadir jamaah tukang sayur? Ada, Pak Bu Bambang. Subhanallah, ketika ayat ini dibaca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, oleh semua para khatib sedunia. Di dalam khutbah yang kedua adalah menjadi rukun khutbah untuk membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Paling tidak saya mengenal 3 ulama yang menceritakan hal ini. Yang pertama adalah menteri kami, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Yang kedua adalah Gus Baha, dan yang ketiga adalah Kiai dari Madiun. Menceritakan sang tukang sayur ini, salah satu amalianya adalah rutin mengucapkan sholawat, dan pahala sholawatnya itu dikirimkan kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dalam mukasafah para ulama yang tadi saya sebut, Bapak Menteri Agama Gus Baha menceritakan terjadi dialog saat khatib membaca Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Semua yang ada di kuburan sedunia itu berebut untuk ngaminkan para khatib yang berdoa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ada satu di dalam kubur yang tidak rebutan mengaminkan doa itu adalah orang tuanya tukang sayur. Dalam mukasafahnya ditanya, wahai bapak, wahai fulan, panjenengan kenapa tidak ikut rebutan dongo ngamini dungane khotib setiap Jumat di seluruh dunia ini? Beliau dengan yakin dan terharu, saya alhamdulillah setiap hari dikirimi sholawat, dikirimi dongo oleh anakku yang berprofesi sebagai tukang sayur.
Halo? Iya. Yang rutin baca sholawat, yang rutin kirim donga, dan tukang sayur itu dibuktikan. Di tempat ini, jualannya ini, alhamdulillah ketemu. Maka dengan waktu yang panjang, sang tukang sayur ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian pahala ahli sufa yang punya mukasafah hatinya ini melihat bagaimana reaksi orang tuanya yang ada di kubur yang mendahului sang tukang sayur ini. Maka singkat cerita, di dalam mukasafah beliau bahwa yang bersangkutan karena putranya sang tukang sayur sudah meninggal, bapak ini ikut mengaminkan dan rebutan dungoni para khotib itu. Ketika ditanya, Mbah, Bapak, kenapa panjenengan sekarang ikut rebutan dongan para khotib itu? Beliau sampaikan, anak saya sudah meninggal dan semenjak itu saya tidak ada kiriman doa dari anak-anak. Inilah mungkin tradisi di Jawa yang di bulan Sa'ban atau Ruwah itu pergi ke makam-makam. Itu adalah tradisi, sesungguhnya diambil dari peristiwa wafatnya Nabi Hud di bulan Sa'ban, dan oleh Wali Songo kemudian ditransformasikan menjadi akulturasi budaya, diadopsi. Maka di bulan Sa'ban, di bulan Ruwah itu mereka kirim donga kepada para arwah leluhur. Subhanallah, jika kita semua tidak melihat apapun profesinya, dengan senang hati terus ikhlas setiap Sabtu pagi ini kita mendoakan para orang tua kita masing-masing tidak usah beralih profesi menjadi tukang sayur. Ya, cukup mari kita ikhlaskan sesuai dengan profesi yang Allah berikan. Kita doa setiap kajian Sabtu pagi, bersolawat, mengirimkan doa kepada orang-orang tua kita, semoga mereka juga mendapatkan al-izzah wal karamah di bulan Sa'ban ini. Allahumma amin. Huruf yang ketiga dari kalimat Sa'ban, shin, ain adalah ba. Wabil ba'i lan kelawan huruf ba, al birro ing kesainan. Jadi kita semua di bulan Sa'ban ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik bersama-sama. Allahumma amin. Selanjutnya huruf keempat dari kalimat Sa'ban, wabil alfi lan kelawan huruf alif, ulfatun, kasih sayang. Jadi ini doa yang biasanya disampaikan ke pengantin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Maka di bulan Sa'ban ini Allah lembutkan hati kita semua. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina, sehingga hubungan kita semakin harmonis, semakin baik di antara seluruh jamaah. Allahumma amin. Dan yang terakhir, kalimat Sa'ban itu terdiri dari huruf nun, wa bin nuni lan kelawan huruf nun, an-nura ing cahaya. Jadi itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, makna kajian kita hari ini. Yang pertama, di bulan Sa'ban itu Allah turunkan surat yang sangat populer, surat Al-Ahzab ayat 56, yang memberikan perintah kepada kita untuk istiqomah baca salawat. Allahumma amin. Dalam filologi bahasa Arab, kata Sa'ban itu terambil dari huruf shin yang artinya adalah asyarafu was-safa'atu. Kemudian huruf ain
yang maknanya adalah al-izzu wal karamatu, keagungan dan kemuliaan. Ba al-birra, yaitu kebaikan. Kemudian alif bil ulfa, kita semua diharmoniskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bin nun, yakni kita diberikan nur, cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan baik asy-syarafa wal karama kita dapatkan, al-izza kita dapatkan, kemudian al-ulfa kita dapatkan, dan yang terakhir an-nur, cahaya kita dapatkan semua. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin ghaira khazaya wala maftunin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalla